Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Namun catatan gue adalah Onana sepertinya punya kesulitan dalam mengantisipasi bola-bola gantung. Ini kan bola-bola gantung juga nih, seperti ketika kita kebobolan sama Kandreva juga bola gantung. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana nih hari Kamisnya? Apakah terasa menyenangkan? Apakah teman-teman puas dengan pertandingan dini hari tadi? Kalau gue jawabannya 2. Tentu saja puas, sangat puas. Kita bisa ke semifinal Liga Champions setelah terakhir kali di 2010 ya teman-teman. Tetapi gue ada perasaan nggak puasnya juga. Karena di leg kedua Liga Champions dini hari tadi menurut gue penampilan kita nggak meyakinkan ya. Bisa-bisanya kita kebobolan 2 gol di menit-menit akhir. Skor akhir 3-3 di kandang sendiri. Artinya kita memperpanjang rekor. Belum juga bisa menang di Giuseppe Meazza. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, yang penting kita bisa lolos dulu. Semoga perlahan tapi pasti Inzaghi bisa mengembalikan performa anak-anak asuhannya. Ya setidaknya seperti ketika kita menaklukkan AC Milan lah di final Supercoppa. Menurut gue itu salah satu penampilan terbaik Inter. Tapi ya teman-teman, di pertandingan lawan Benfica dini hari tadi, terlepas skor akhirnya adalah 3-3, kemudian kita kebobolan 2 gol di menit-menit akhir. Menurut gue Benfica tidak pernah benar-benar mendapatkan momentum untuk comeback. Mereka tidak pernah mendapatkan angin sama sekali. Gue melihat di leg kedua ini Inter memegang kendali penuh permainan. Inter kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang berbeda ya. Antara tim yang bermain di Serie A dengan tim yang bermain di Eropa jauh berbeda. Saat bermain di Liga Champions, anak-anak asuhan Inzaghi terlihat sangat lapar, sangat berhasrat untuk menang. Beda jauh dengan ketika kita lawan Empoli, lawan Spezia, lawan Monza. Beda banget rasanya. Dan yang paling utama lagi, yang membuat gue senang, lini depan kita kembali moncer. Penyerang kita akhirnya mampu mencetak gol dalam situasi open play dan bahkan nggak tanggung-tanggung ya. 2 pencetak gol kita tadi malam, Lautaro Martinez dan Joaquin Correa, mencetak gol dengan ciri khasnya masing-masing. Lautaro Martinez, si Mr. Tap In, akhirnya mampu mencetak gol dengan sontekan ya. Umpan dari sisi kiri, Di Marco crossing mendatar sangat keras, disontek dengan baik oleh Lautaro Martinez. Dan kemudian Joaquin Correa tidak mau kalah dengan Lautaro Martinez ya, memecah kebuntuannya selama ini dengan gol yang juga ciri khasnya dia, dribble lengket di kotak penalti, kemudian ditutup dengan tendangan melengkung. Keren banget golnya Joaquin Correa. Gue melihat di 2-3 pertandingan terakhir Correa emang udah mulai enak ya penampilannya, dribble-dribblenya mulai lengket, passingnya juga mulai bagus. Tetapi sejujurnya gue berharap Correa tidak mencetak gol tambahan sih teman-teman. Gak apa-apa deh dia bagian gocek-gocek aja, buka ruang atau kasih passing. Karena Correa itu punya kebiasaan kalau dia udah cetak 2 gol, maka besok-besoknya dia akan mandul 3-4 bulan. Aduh, ini udah fase akhir musim, jadi biarin aja deh dia main kayak gini aja. Menurut gue udah bagus banget. Dan sebelum gol Lautaro Martinez dan Correa, kita disuguhkan gol kelas dunia dari Barella. Aksi individu kemudian ditutup dengan tendangan kaki kiri keras, membuka keran gol kita atas Benfica dini hari tadi. Tetapi sayangnya teman-teman, ketika lini depan sudah moncer, kemudian lini tengah juga sangat kreatif, lini belakang kita keropos, kita kebobolan 3 gol, apalagi 2 gol terakhir kita itu yang paling menyebalkan. Kenapa gue bilang menyebalkan? Karena saat itu situasinya Benfica sudah menyerah ya, pemain-pemain terbaiknya sudah ditarik keluar, begitu juga pemain-pemain terbaik kita sudah pada keluar semua ya teman-teman. Ini ada cuplikan gambar di menit 85, bahkan Barella dan Bastoni ini udah senyum-senyum nih, duduk-duduk di atas rumput seakan pertandingan sudah selesai. Tapi nggak lama kemudian kita kebobolan 2 gol dan berakhir 3-3. Aduh, menyedihkan banget. Gol pertama Benfica menurut gue ini kombinasi kelemahan 2 wingback kita teman-teman. Di sisi kiri, lagi dan lagi Di Marco out of position, sehingga pemain Benfica bisa dengan leluasa punya ruang dan waktu yang cukup untuk bikin crossing enak ya. Ini di posisinya Di Marco kosong banget. Nah, gara-gara Di Marco out of position, mau nggak mau Acerbi nih bergeser ke kiri, mengisi posnya Di Marco. Alhasil Darmian juga ikut geser ke tengah, mengisi posisinya Acerbi. Sayangnya Dumfries nggak ikut geser. Dumfries malah stay di posisinya. Ya maklum lah, football IQ-nya Dumfries kan memang agak-agak ya. Jadi dia diam di tempat, tidak seperti Darmian ya. Ketika Acerbi geser ke Di Marco, ya Darmian geser ke Acerbi. Harus ya si Dumfries mengisi posisinya Darmian, tapi ini enggak. Alhasil pemain Benfica bisa punya ruang kosong ya untuk nyundul tanpa penjagaan. Dumfries terlambat untuk menutup. Kocaknya setelah kebobolan ini si Dumfries malah marah-marah ya ke Darmian.
dia protes kenapa meninggalkan ruang kosong di kotak penalti. Padahal harusnya ya si Dumfries yang mengisi posisi itu. Darmian udah bener, dia ngegeser karena Acerbi-nya ngegeser. Tetapi di kebobolan pertama ini kita juga bisa menyalahkan Acerbi, teman-teman, karena dia bergerak terlalu cepat untuk menutup ruang Di Marco. Karena kalau dilihat di gambar nih, sebetulnya ada Brozovic juga yang berusaha untuk mengisi posisinya Di Marco. Sehingga kalau teman-teman lihat pada gambar nih, ada dua pemain Inter yang berusaha untuk mengisi posisinya Di Marco. Ada Acerbi, ada Brozovic, jadinya mubazir. Gol kedua Benfica melalui sundulan, lagi-lagi melalui sundulan. Tapi kalau yang ini memang sulit diantisipasi ya. Nggak ada yang bisa nebak bahwa pemain Benfica bisa nyundul ke belakang gitu, bolanya flick. Namun catatan gue adalah Onana sepertinya punya kesulitan dalam mengantisipasi bola-bola gantung. Ini kan bola-bola gantung juga nih, seperti ketika kita kebobolan sama Kandreva juga bola gantung. Lalu kebobolan kita yang ketiga, aduh ini nggak penting banget, Brozovic berhasil dilewati. Kemudian pemain Benfica mengirimkan crossing mendatar ke kotak penalti yang isinya pemain Inter banyak banget, tetapi nggak ada yang bisa ngambil sama sekali, nggak ada yang bisa intercept. Akhirnya pemain Benfica nge-shoot, dan shootnya itu ngelewatin Gosens, ngelewatin Danilo D'Ambrosio, dan ngelewatin Onana. Bolanya lurus doang padahal. Kemudian catatan gue lainnya di pertandingan hari ini, gue melihat anak asuhan Inzaghi nggak bisa fokus 90 menit. Wah, ini berbahaya banget ya. Nanti ketika melawan Milan, jangan sampai kita dihukum di gol menit-menit terakhir. Terlebih ketika Inzaghi melakukan pergantian pemain, bukannya permainan kita jadi lebih segar, jadi makin hidup, tapi malah jadi kelihatan kebingungan. Lukaku dan Hakan Calhanoglu nggak kelihatan sama sekali ketika dimasukkan. Lalu catatan gue lainnya, di lini belakang terlihat banget sangat amat butuh rotasi. Darmian, Acerbi, dan Bastoni sangat amat kelelahan. Sekarang ini lini depan dan lini tengah kita udah full tim ya, sudah bisa berbagi energi. Semoga De Vrij dan Skriniar bisa segera kembali, jadi back-back kita bisa berbagi energi lah, bisa berbagi menit bermain. Kemudian catatan lainnya, Brozovic kembali tampil bagus. Dia sangat baik dalam mendistribusikan bola, dia terus berlari ke segala lini. Tetapi sayangnya dia beberapa kali membuat blunder, kesalahan fatal. Yang pertama ada umpan di kotak penalti ya teman-teman, bisa-bisanya salah umpan, untung aja nggak gol. Lalu yang kedua akhirnya berujung gol ketiganya Benfica. Man of the match diberikan kepada Lautaro Martinez dan menurut gue layak. Bahkan kalaupun tadi malam Lautaro nggak cetak gol, menurut gue dia salah satu penampil terbaik kita di lapangan sih. Sangat amat ngotot. Selanjutnya kita akan melawan Milan di tanggal 10 dan 16 Mei. Ini serem banget teman-teman. Sebelum leg pertama tanggal 10 itu kita akan menghadapi Roma dulu. Habis menghadapi Roma di Serie A, berikutnya menghadapi Milan leg pertama semifinal Liga Champion. Lalu yang leg kedua lebih parah lagi. Setelah melawan Milan di leg kedua Liga Champion, berikutnya kita melawan Napoli. Aduh, jadwal padat banget. Semoga De Vrij dan Skriniar segera kembali dan semoga pemain-pemain lainnya tidak ada yang cedera. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Menurut teman-teman gimana nih pertandingan dini hari tadi? Pada puas nggak? Momen-momen menarik apa yang teman-teman ingat? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.